Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Sekjen PDP Hasto Kristianto teman-teman telah resmi dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Hal ini tidak main-main teman-teman. Walaupun sebagian kalangan, khususnya ini oposisi, menyebut Hasto ini adalah korban dari kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh KPK karena ingin membungkam dirinya. Tapi rupanya hakim berkata lain. Jaksa melihat hal ini berbeda. Hasto terbukti teman-teman melakukan perlindungan, penghalangan, penyelidikan yang saat itu ingin menangkap Harun Masiku. Bahkan Hasto juga teman-teman dibuktikan melakukan tindak pidana yaitu suap untuk menyuap Wahyu Setiawan, membuat ini Harun Masiku teman-teman bisa menjadi anggota DPR. Bahkan teman-teman fakta terbarunya dirinya pun tahu ada uang 2,5 miliar yang masuk dan juga keluar dari kantongnya untuk melakukan tindak pidana suap. Nah, hari ini kita mau mendengarkan bagaimana respon dari Ibu Megawati Soekarno Putri, respon dari Puan Maharani, para petinggi PDIP yang rupa-rupanya teman-teman tidak rela anak emas Ibu Megawati Soekarno Putri di penjara. Kita tahu sebelum-sebelumnya Ibu Megawati Soekarno Putri bahkan sampai mengancam akan membubarkan KPK, akan mendatangi KPK, menggeruduk KPK kalau misalnya Hasto Kristianto di penjara. Nah, apakah kita bakal melihat ini Ibu Megawati Soekarno Putri menjenguk, membebaskan paksa Hasto Kristianto lewat kekuatannya atau seperti apa? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, kita tengok dulu ini pernyataan lengkap dari pihak PDIP terkait vonis 7 tahun penjara Hasto Kristianto. Kita simak video selengkap. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Saya akan mencatat nama kalian, siapapun komandan kalian. Republik kita tidak sedang baik-baik saja. Kalau republik ini sedang porak-poranda, kenapa kalian bela? Kita berpihak terhadap rakyat. Jangan pernah kalian, kami membayar pajak untuk seragam kalian, kami membayar pajak untuk operasional kalian, tapi kalian justru membela orang-orang merusak republik ini. Tahan, tahan, oke, tahan, tahan, oke, tarik, 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 semua tarik. Yo, tarik. Oke, tahan semua. Mundur 3 langkah ke belakang. Mundur 3 langkah. Pengadilan ya yang terbaik, yang kita jalani proses hukumnya dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kemudian ada hal yang tidak berkeadilan. Kita masih kaji jangan hal tersebut apakah kemudian ada hal yang dilanggar sesuai dengan undang-undang dasar, karena pemilu sesuai dengan undang-undang dasar sudah 5 tahun sekali. Jadi belum apa maksudnya kan sekarang udah tuntutan, artinya lagi putusan karena katanya poin-poinnya kongres ini akan diselenggarakan, mengingat itu semua sudah selesai. Apakah memang akan diselenggarakan Agustus? Belum ya, belum ada sih ya Mbak. Kita sama Bang Fidel kan nggak berpuas. Sabar. Ketua pelaksananya sendiri apa sudah ditunjuk Mbak Puan? Nanti kita ya. Brazil kan itu kan mengancam akan menggugat Indonesia ya terkait kematian evakuasi karena diduga ada kelalaian dari DPR di menyikapi ini gimana? Ya kita akan minta pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang
bisa ditindaklanjuti terkait dengan hal ini. Karena itu ranah eksekutif. Terkait nama-nama dubes ini hingga saat ini belum diumumkan, ini ada apa sih Mbak Puan? Makanya belum diumum. Nama-namanya? Ya, itu kan mekanisme bahwa memang prosesnya harus dilaksanakan secara rahasia. Nanti setelah proses kemudian akan kita umumkan. Sebelum-sebelumnya dibahas rahasia juga. Memang itu mekanisme, jadi jangan sampai berpikir salah, coba baca aturannya. Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan. Jadi bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu. Ya. Nanti akan diumumkan bahwa negara ini walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan. Jadi memang karena aturannya seperti itu, jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia itu aturan dalam. Berarti tadi yang menghabiskan ya? Berarti ada yang nggak lulus atau gimana? Ya justru karena itu nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan ya bagaimana nanti kemudian Komisi 1 menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut nama seseorang, jadi ya itu ranah Komisi 1 untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti. Jadi sampai proses itu ya sebaiknya ya bukan kemudian sepertinya rahasia tertutup, kita menghormati nama tersebut. Jadi baru ketahuan nama-namanya ketika jadi tangan presiden atau memang di Komisi 1? Nanti di Komisi 1. Komisi 1 berarti yang kita tahu ya? Komisi 1 kan tidak mungkin melakukan fit and proper tanpa tahu namanya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis 3 Juli 2025. Jaksa penuntut umum dari KPK menilai Hasto terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Meski demikian, Hasto melihat tuntutan ini merupakan bentuk kriminalisasi oleh kekuasaan. Kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Adapun dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan dan suap sebesar 600 juta rupiah agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu 2019 sampai 2024. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto menilai tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Persidangan hari ini memperlihatkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak berdasar, tidak logis, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kita ulang lagi ya, kita sampaikan, bicara soal obstruction of justice. Sudah disampaikan oleh saksi kunci bernama Nur Hasan, 2 orang berbadan tegap yang memerintahkan untuk menenggelamkan HP. Jadi pertanyaan, 2 orang itu tidak pernah diperiksa. Kemudian tiba-tiba di BAP disampaikan bahwa itu adalah perintah Hasto Kristianto. Kita bicara soal obstruction of justice, bicara soal suap. Sumber uang suap itu sudah disampaikan di persidangan 2020 dan di fakta persidangan saksi kunci bahwa sumber uang suap tersebut adalah dari Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Nah ini kita sangat menyayangkan jaksa mengkesampingkan fakta-fakta persidangan seperti ini.
Jadi sini sudah sangat terlihat jelas bahwa memang dari awal kami sampaikan ini Mas Hasto ditarget untuk disandra sebagai tahanan politik. Dan tujuannya apa? Sekali lagi kawan ini mempertegas bahwa ini untuk mengganggu PDI Perjuangan. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak, dari pihak PDIP, jaksa KPK, dari Hasto Kristianto hingga para pengacaranya yang menyampaikan pandangannya terkait vonis atau ini tuntutan 7 tahun penjara jaksa penuntut umum. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik di sini karena jaksa merasa yakin 100% ini Pak Hasto sudah terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, yaitu suap. Nah, ada juga perintangan penyelidikan yang menghambat proses KPK menyelidiki Harun Masiku. Disebut-sebut ini Hasto, teman-teman, berusaha melindungi Harun ketika terjadi OTT atau operasi tangkap tangan yang saat itu digelar. Nah, setelah menonton video kita, gimana menurut kalian? Punya pendapat lainkah? Apakah ini Pak Hasto mungkin sudah yakin, teman-teman, Pak Hasto memang melakukan tindak pidana suap dan juga sudah layak dihukum 7 tahun penjara? Atau mungkin teman-teman punya tanggapan yang lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.